bawa keinginan. Iya. Kalau begitu, jangan tangguhkan. Kalau Anda punya maksud baik, laksanakan segera. Jangan tangguhkan karena bisa terhalangi oleh itu dua makna dari sekian banyak makna tentang Allah membatasi seseorang dari hatinya. Hanya saya ingin berkata begini, jangan ini dijadikan alasan untuk berkata kalau begitu Allah, saya tidak beriman itu karena Allah. Itu bukan. Karena Allah sudah memberi Anda kebebasan, silahkan pilih. Mau beriman boleh. Nah, di sini dia tidak batasi itu. Nah, ada lagi orang berkata, saya jatuh cinta pada istri si A. Aduh, bagaimana ini? Kita katakan, cinta itu ada yang Anda kuasai, ada yang Anda tidak kuasai. Iya kan? Saya kuasa untuk menghalangi. Saya mau beri contoh. Kita terkadang ada sesuatu yang pahit, yang kita telan, walaupun kita tidak suka. Marah enggak satu orang yang sakit, yang obatnya dibuang? Itu berarti Anda bisa menguasai dong diri Anda. Nah, ini cinta atau benci yang dalam kekuasaan kita. Tapi ada yang memang kita tidak bisa kuasai cinta. Nah, yang tidak bisa dikuasai itulah yang ada di tangan Allah. Itu yang membatasi seseorang dari yang lain. Saya kira itu kita sambil minum, sambil kita bertanya. Sampai lupa Pak saya. Saya dulu Pak boleh tanya. Silakan sambil diminum. Sambil minum Pak. Boleh. Pak, tadi Bapak bilang kan kalau kita lagi sholat, lalu ada panggilan, kita boleh mengesampingkan itu dulu. Tapi ibaratnya sholat itu kan kita sedang berbicara sama Allah. Tiba-tiba kita lagi bicara sama Allah, ada orang manggil kita, ibaratnya berpaling. Apa Allah nanti nggak marah? Kayak kita orang ngobrol sama orang, terus kita berpaling, orangnya pasti kan akan tersinggung. Itu gimana Pak? Lihat situasinya. Kalau diduga itu bisa ditangguhkan, tangguhkan sampai selesai sholat. Tapi kalau diduga keras bahwa ini membahayakan, saya ambil contoh, ada anak kecil ini dekat bisa terjatuh, tergelincir, dia berteriak tolong, atau dia menangis. Anda mau terus sholat atau ada hal-hal yang seperti itu. Nah, apalagi kalau hanya sholat sunnah. Jadi agama ini tidak kaku. Jelas. Jadi lihat situasinya ya Pak. Iya, kita lihat situasi. Baik, saya akan kasih silakan kesempatan, silakan Pak. Pada ayat sebelumnya Bapak tadi menjelaskan mengenai taat kepada Allah dan Rasul tanpa syarat, taat kepada pemimpin dengan syarat. Lalu bagaimana kalau kita taat kepada pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul? Iya. Pernah ada sahabat-sahabat Nabi bertanya mirip dengan pertanyaan ini. Mereka berkata begini, kalau kami mendapat pemimpin-pemimpin yang menuntut haknya dari kami, tetapi hak kami dia tidak laksanakan, apa kami perlu taat? Nabi bersabda, kekacauan itu buruk. Pemimpin yang buruk juga buruk. Tetapi dalam keburukan pun ada pilihan. Kalau dua buruk, kita harus memilih. Nah, ketika itu kekacauan lebih buruk dari pemimpin yang buruk. Jadi taatlah kepada dia. Nah, sebab kalau tidak kacau. Itu dari satu sisi. Dari sisi kedua, saya mau ambil contoh. Kalau kita berada di negara, katakanlah negara komunis, atau bukan negara Islam, harus taat pada pimpinnya atau tidak? Kita harus taat kepada pemimpinnya, asal apa yang diperintahkannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi kita tetap taat kepadanya dalam konteks yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Harus bayar pajak, ya bayar dong pajak. Karena itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Saya kira begitu ya. Jadi walaupun dia tidak taat, kita tetap taat selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Saya kira. Baiklah, nanti saya akan berikan kesempatan kembali. Bapak masih penasaran mau tanya? Enggak, terima kasih Pak. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali bahasan ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ada orang-orang yang tidak melakukan kesalahan
kena getahnya. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai kamu mendapat bencana karena kesalahan orang.